Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Selamat datang di video presentasi dari kami, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta, yang pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas UTS dari mata kuliah bimbingan karir dengan dosen pengampu kami yaitu ada Ibu Lupi Widaningrum dan juga Mbak Kairina Widya Primandari. Bersama kami, saya sendiri Diah Tramadianti dan dua rekan saya yaitu ada Salsabila dan juga Eliana Sartika yang akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir seseorang yang kami harap video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan menarik untuk disimak. Selamat menyaksikan. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan karir? Kita dari tadi nyebutin bimbingan karir, faktor-faktor dalam pemilihan karir seseorang. Nah, karir itu apa sih? Nah, karir itu merupakan suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan di dunia pekerjaan. Nah, karir itu kronologis kegiatan dan perilaku yang terkait dengan kerja dan sikap nilai, serta aspirasi seseorang atas semua pekerjaan atau jabatan baik yang telah dilalui maupun yang sedang dikerjakan saat ini atau sekarang. Nah, karir sendiri itu merupakan pekerjaan atau jabatan yang dijalani seseorang sepanjang hidup kerjanya. Jadi selama dia bekerja, yang mencerminkan perkembangan individu dalam jenjang jabatan atau kepangkatan di suatu organisasi atau lingkungan pekerjaan, seperti itu. Nah, setelah kita membahas dan mengetahui apa itu karir, kita lanjut ke bagian yang penting, yaitu pemilihan karir. Pemilihan karir itu merupakan kesanggupan memilih suatu rangkaian pekerjaan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja dan selanjutnya untuk masa depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap perkembangan arah pilihan karir seseorang itu diantaranya ada faktor individu, faktor dari keluarganya, dan lingkungan sosial, ataupun faktor pendidikan dan peluang kerja, juga faktor budaya dan juga tren global yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, menurut teori Holland, pemilihan karir itu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor hereditas, budaya, lingkungan pergaulan, dan peran orang-orang signifikan yang ada di dekatnya. Nah, kalau sedangkan menurut Donald E. Supar, yang menyatakan bahwa pemilihan karir adalah implementasi dari konsep diri. Nah, konsep diri dan kematangan bekerja merupakan inti dari perkembangan karir seseorang dalam memilih karirnya. Seperti itu. Nah, seperti yang telah dibahas di awal video, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan atau karir seseorang nih. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Jadi, silakan disimak. Baik, yang pertama itu ada faktor individu. Nah, faktor individu di sini adalah karakteristik dan aspek pribadi yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih karir. Ini merupakan faktor internal yang ada dalam diri seseorang untuk memilih karirnya. Nah, ini juga membentuk preferensi serta kesesuaian mereka dengan jenis pekerjaan tertentu. Pastinya kan faktor internal orang-orang akan berbeda-beda. Nah, ini akan mempengaruhi jenis pekerjaan atau pemilihan karir pada individu tersebut. Nah, pemahaman terhadap faktor individu menjadi hal yang sangat penting karena karir bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga soal bagaimana seseorang merasa bermakna, dapat berproduktif, dan terhubung dengan tujuan hidupnya sendiri. Nah, faktor individu diantaranya adalah ada minat, bakat, nilai, dan juga kepribadian. Nah, faktor-faktor ini akan dibahas di next slide. Baik, selanjutnya adalah faktor minat. Nah, minat sendiri ini dapat diartikan sebagai ketertarikan yang mendalam terhadap suatu bidang atau aktivitas. Dalam konteks pemilihan karir, minat sangat penting karena ia menjadi pendorong utama motivasi intrinsik seseorang. Nah, motivasi intrinsik ini mendorong seseorang untuk bekerja bukan hanya untuk hasil akhirnya atau outputnya saja, tetapi juga karena memang mereka menyukai apa yang mereka kerjakan.
Hal ini sejalan dengan teori self-determination-nya oleh Deci dan Ryan, di mana teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan psikologis dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Saat seseorang bekerja dengan minatnya, mereka akan merasa lebih otonom dan kompeten sehingga lebih termotivasi dan berkomitmen. Nah, terdapat 3 poin utama bagaimana minat tuh bisa mempengaruhi pemilihan karir seseorang. Yang pertama, meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, seseorang bekerja sesuai minat dapat membuat aktivitas kerja terasa lebih menyenangkan dan juga bermakna. Hal ini akan menghasilkan rasa puas yang mendalam serta meningkatkan kesejahteraan psikologis. Yang kedua, memperkuat ketahanan menghadapi tantangan. Orang yang bekerja sesuai minat cenderung memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Ini karena mereka tuh ngerasa cocok dan nikmatin pekerjaannya, sehingga tantangan bisa dianggap sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai sebuah beban. Lalu yang ketiga adalah mempercepat penguasaan keterampilan. Belajar dan mengembangkan keterampilan dapat menjadi lebih efektif saat didorong oleh minat. Proses pembelajaran yang menyenangkan ini dapat mempermudah penguasaan skill dan meningkatkan performa kerja. Jadi, minat itu nggak hanya menentukan keputusan kerja aja, tapi juga menjadi dasar untuk kesuksesan dan juga keberlanjutan karir seseorang. Karena seseorang yang bekerja sesuai minatnya akan lebih mungkin mencapai potensi terbaiknya. Faktor selanjutnya adalah bakat. Bakat adalah kemampuan alami atau kekuatan khusus yang dimiliki seseorang sejak lahir yang membedakan mereka dari orang lain. Teori Howard Gardner terkait multiple intelligence menekankan bahwa setiap orang memiliki berbagai bentuk kecerdasan yang pada dasarnya adalah bakat yang berbeda-beda, seperti kecerdasan linguistik, logis, matematis, musikal, dan lain-lain. Nah, dalam pengembangan karir, bakat memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, mempercepat dan memperdalam proses pembelajaran. Jadi, seseorang yang berbakat dalam suatu bidang cenderung dapat lebih cepat belajar dan menguasai keterampilan yang juga relevan. Hal ini karena bakat memfasilitasi kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk seseorang bisa sukses di bidang tersebut. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepuasan dan performa kerja. Jadi, bakat yang sesuai dengan pekerjaan akan meningkatkan rasa percaya diri pada seseorang dan membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Hal ini juga berkontribusi pada kepuasan kerja dan juga performa kerja yang lebih baik. Lalu yang ketiga, membantu fokus pada spesialisasi yang sesuai. Jadi, bakat ini membantu individu untuk memilih jalur karir yang memungkinkan mereka memanfaatkan kekuatan unik secara optimal. Hal ini tuh penting karena karir yang sesuai dengan bakat akan terasa lebih mudah dijalani dan memuaskan. Jadi, singkatnya, mengenali dan memanfaatkan bakat kita adalah kunci untuk menemukan karir yang tepat dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Oke, menurut Schwartz 1992, nilai adalah keyakinan yang menjadi dasar dalam bertindak, mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan. Nilai-nilai ini beragam, seperti nilai keluarga, kerja keras, keadilan, kreativitas, dan lain sebagainya. Nah, nilai memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemilihan karir karena menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Karena nilai itu mempengaruhi keputusan besar kayak misalnya kita memilih pekerjaan, lingkungan kerja, cara kita bekerja, dan lain-lain. Terus yang kedua, mempengaruhi preferensi dan juga motivasi seseorang. Nilai itu, nilai yang sesuai dengan pekerjaan akan meningkatkan kepuasan kerja dan juga komitmen. Sebaliknya, kalau misalnya pekerjaan seseorang tuh bertentangan dengan nilai yang dia pegang, dia bisa ngerasa tertekan atau nggak puas dalam menjalani, pekerjaannya sehari-hari. Selanjutnya, menentukan arah hidup dan juga karir. Nah, nilai ini juga membantu seseorang menentukan tujuan jangka panjang dalam hidup gitu, sehingga arah karirnya akan lebih jelas dan terarah gitu. Misalnya, kalau ada seseorang yang memiliki nilai sosial yang tinggi, kemungkinan dia akan memilih karir di bidang pelayanan sosial, pendidikan, ataupun kesehatan. Sedangkan ketika ada seseorang yang memiliki atau menjunjung tinggi nilai kreativitas, maka dia akan memilih berkarir di bidang seni, ataupun desain gitu. Jadi, pemahaman mendalam tentang nilai pribadi itu membantu individu memilih jalur karir yang sesuai dan mendukung kesejahteraan psikologis seseorang.
Baik, selanjutnya adalah faktor kepribadian. Jadi, kepribadian itu adalah pola perilaku, pikiran, dan juga emosi yang ada dan konsisten pada diri seseorang. Teori Big Five Personality Traits menjelaskan ada 5 dimensi utama, yaitu ekstroversi, keterbukaan, kehati-hatian, stabilitas emosional, dan juga keramahan. Nah, dalam konteks karir, kepribadian sangat mempengaruhi hal-hal berikut. Yang pertama, menjadi penentu utama kecocokan karir. Misalnya, kalau orang yang ekstrovert cenderung cocok di pekerjaan yang menuntut banyak interaksi sosial, seperti sales atau public relation. Kemudian yang kedua, membantu individu memilih lingkungan kerja yang sesuai. Karena kepribadian yang cocok dengan budaya kerja perusahaan akan membuat seorang individu merasa lebih nyaman serta produktif, lalu mempengaruhi perkembangan dan keberhasilan karir. Kepribadian yang sesuai itu kan membutuhkan individu untuk beradaptasi, membangun relasi yang baik, dan juga mengatasi tantangan. Selain dari teori Big Five Personality Traits, terdapat juga teori dari Riasek-Holland yang juga menjelaskan hal serupa. Sehingga dengan mengenali kepribadian, seseorang bisa lebih cermat memilih karir yang tidak hanya cocok, tetapi juga mendukung pertumbuhan serta kesuksesan jangka panjang. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan faktor eksternal dalam pemilihan karir. Nah, di sini ada faktor keluarga dan lingkungan. Jadi, keluarga itu memiliki peran penting dalam menentukan karir seseorang gitu. Nah, posisi seseorang atau posisi individu di dalam sebuah keluarga, misalnya apabila individu tersebut merupakan anak pertama gitu atau anak sulung, atau misalnya juga individu ini memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut gitu. Nah, seringkali dia ini lebih memiliki pilihan atau memiliki rencana karir yang lebih realistis gitu, dan biasanya dia juga menempatkan kesejahteraan keluarga itu sebagai prioritas utamanya. Nah, keluarga juga seringkali memberikan respon yang beragam terhadap keputusan karir seseorang gitu. Misalnya seperti mengarahkan pilihan mereka, atau mendukung pilihan, ataupun membebaskan apabila si individu tersebut memilih karir tertentu gitu. Nah, pilihan karir seorang itu juga dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan orang tua. Nah, misalnya ada orang tua yang mereka bekerjanya itu di bidang kesehatan. Nah, orang tua ini tuh akan mengarahkan atau memberikan saran kepada anak mereka supaya anak mereka ini tuh mengikuti jejak mereka gitu ya, itu memilih karir yang memang masih berkaitan di bidang kesehatan gitu. Nah, orang tua atau keluarga terdekat itu juga seringkali menjadi panutan atau role model dalam menentukan arah karir seseorang. Nah, selain itu, kondisi ekonomi keluarga itu juga turut mempengaruhi. Nah, individu atau seseorang yang memang dia berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi atau secara finansial, biasanya mereka itu memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan yang berkualitas gitu, yang kemudian membuka peluang karir yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Lalu lingkungan sosial seperti teman sebaya itu juga berperan penting dalam eksplorasi karir. Nah, dukungan yang diterima dari lingkungan sekitar atau dari teman sebaya itu juga dapat memperkuat kematangan pilihan karir individu yang nantinya itu akan mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan karir ke depan. Faktor selanjutnya itu ada faktor pendidikan dan peluang kerja. Nah, jadi pendidikan itu, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, itu memberikan individu pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menguasai suatu bidang tertentu. Nah, hal ini itu mendukung mereka dalam merancang dan menentukan pilihan karir ke depan secara lebih terarah. Nah, dengan pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki, individu ini memiliki pandangan yang lebih jelas, yang lebih terarah gitu terhadap suatu profesi, dan menjadikan profesi tersebut sebagai bagian dari perencanaan karir mereka. Nah, selain itu, peluang kerja itu juga menjadi pertimbangan yang penting, karena ketika suatu bidang atau suatu profesi itu menawarkan peluang kerja yang luas,
individu ini cenderung untuk lebih tertarik gitu untuk menjadikan profesi tersebut sebagai pilihan karir mereka karena profesi ini memiliki jaminan kerja yang lebih menjanjikan gitu dibandingkan dengan profesi lainnya. Faktor yang terakhir itu ada faktor budaya dan juga tren global. Nah, budaya itu memberikan pengaruh terhadap keputusan karir melalui nilai-nilai, norma, keyakinan, moral, serta kemampuan yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, hal ini itu dapat membentuk ekspektasi orang tua serta nilai-nilai yang ditanamkan pada anak-anak mereka yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi pada pilihan karir mereka ke depan. Nah, faktor budaya seperti peran gender itu juga memiliki pengaruh. Nah, misalnya ada stereotype gender yang dapat membatasi atau mendorong seseorang dalam memilih profesi atau bidang pekerjaan tertentu. Seperti kecenderungan perempuan memilih jurusan teknik atau laki-laki yang memilih bidang sains gitu. Selanjutnya, tren global, terutama tren-tren yang berada di kalangan generasi muda gitu, misalnya di Gen Z. Nah, tren ini tuh menunjukkan adanya preferensi terhadap lingkungan kerja yang fleksibel, menghargai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Nah, Gen Z ini mereka cenderung untuk menghindari budaya kerja yang terlalu menuntut dan lebih menyukai budaya kerja atau perusahaan yang memang mereka memiliki tanggung jawab sosial. Nah, perkembangan dari tren ini itu turut mendorong perubahan dalam budaya kerja ke arah yang lebih manusiawi dan berorientasi pada nilai-nilai sosial yang nantinya pada akhirnya itu akan mempengaruhi arah karir individu supaya tetap selaras dengan prinsip dan nilai yang mereka yakini. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kasus. Nah, kelompok kami memilih salah satu kasus yang terdapat di sebuah jurnal dengan judul Faktor Determinan Kematangan Perencanaan Karir Siswa, Studi Kasus pada Siswa Kelas 12 Akuntansi SMK Negeri 1 Kersana. Nah, di sini terdapat salah satu siswa atau yang bisa kita sebut sebagai subjek A. Nah, A ini telah menetapkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dalam perencanaan karirnya. Untuk tujuan jangka pendeknya, ia akan fokus dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian kelas 12 dengan cara belajar secara tekun. Sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya adalah ia ingin untuk bisa langsung mencari pekerjaan setelah lulus sekolah. Dengan harapan ia bisa bekerja di bidang yang memang berhubungan dengan akuntansi, seperti bekerja di bank atau menjadi seorang akuntan. Nah, meskipun A ini tidak pernah memperoleh peringkat atau ranking di dalam kelas, tapi prestasi akademik dari A ini masih tergolong cukup baik. Nah, A memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depannya, yakni bekerja di bank atau menjadi seorang akuntan. Nah, untuk meraih kesuksesan tersebut, A menunjukkan tekad yang kuat dan berusaha untuk mempersiapkan segala hal sebaik mungkin. Nah, motivasi karir yang dimiliki oleh A itu juga dipengaruhi oleh sepupunya yang memang bekerja di bank. Sehingga A ini menjadi terdorong dan tertarik untuk menekuni jalur karir yang serupa atau yang sama dengan sepupunya tersebut. Nah, A membayangkan jika dirinya kelak sebagai menjadi pribadi yang sukses. Nah, menurut A, keputusannya untuk bersekolah di SMKN 1 Kersana ini sudah dianggap tepat karena ia merasa sesuai dengan tujuannya untuk bisa langsung bekerja setelah lulus. Nah, selama menempuh pendidikan di sekolah ini, A juga merasa terbantu dalam menyusun rencana karir masa depannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis kasus. Di sini kita membahas gimana pemilihan karir individu A mencerminkan perencanaan yang emang matang dan juga realistis yang didasarkan pada beberapa faktor penting dalam pengembangan karir. Jadi, gambaran umum kasusnya, kasus ini diambil dari penelitian Zofi Amparo dan Rahmawati tahun 2022 yang mempelajari siswa kelas 12 akuntansi.
Nah, individu A ini memperlihatkan kematangan dalam perencanaan karir yang ditandai oleh keseimbangan nih antara faktor individu seperti minat, bakat, nilai, dan kepribadian, serta lingkungan sosial dan pendidikan yang emang mendukung individu A. Yang pertama itu adalah faktor minat. Individu A memiliki ketertarikan yang besar pada bidang akuntansi. Minat ini menjadi pendorong motivasi intrinsik yang kuat. Berdasarkan teori self-determination, motivasi intrinsik sangat penting dalam memberikan rasa puas dan bermakna yang kemudian meningkatkan keterlibatan serta kinerja individu A. Jadi di sini kita bisa ngelihat nih gimana minat ngedorong si A untuk berusaha lebih keras dan juga bertahan ketika menghadapi tantangan. Kemudian dalam faktor bakat, bakat individu A tercermin dari prestasi akademiknya yang cukup baik. Prestasi ini mendukung efisiensi dalam belajar serta meningkatkan potensi keunggulan di bidang akuntansi. Nah, menurut teori keseimbangan Holland, individu yang memiliki bakat di bidang yang sesuai dengan minatnya akan lebih cepat berkembang dan sukses dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya faktor nilai. Individu A memiliki nilai-nilai yang kuat seperti keinginan untuk memiliki pekerjaan yang stabil dan memiliki arah tujuan yang jelas. Nilai-nilai ini mempengaruhi preferensi dan keputusan karirnya, karena nilai ini menjadi kompas atau arah yang mengarahkan individu dalam mengambil keputusan besar, termasuk dalam pemilihan karir. Kemudian, dalam faktor kepribadian, A juga cocok dengan bidang akuntansi yang cenderung lebih konvensional karena dalam teori Holland atau Riasek, tipe kepribadian konvensional biasanya cocok dengan pekerjaan yang emang memerlukan ketelitian dan ketekunan atau keteraturan seperti akuntansi. Nah, hal tersebut menunjukkan pentingnya keselarasan antara karakter individu dengan karakteristik pekerjaan yang dipilih, sehingga individu bisa merasa nyaman dan juga lebih produktif dalam mengerjakan pekerjaannya dalam beberapa tahun ke depan. Selain faktor individu, lingkungan sosial dan juga pendidikan berperan besar. Lingkungan yang mendukung seperti keluarga, teman, dan sekolah membantu individu A mengembangkan minat dan bakatnya. Sistem pendidikan yang kondusif juga menyediakan peluang dan fasilitas yang sesuai, sehingga individu A akan menjadi matang dan juga terarah dalam bidang karir gitu. Nah, kesimpulannya dari semua faktor yang sudah disebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa karir individu A telah direncanakan dengan baik. Semua faktor saling mendukung, menghasilkan keputusan karir yang tidak hanya sesuai dengan potensinya, tetapi juga memiliki prospek keberhasilan yang tinggi. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan semua aspek dari faktor minat, bakat, nilai, kepribadian, dan juga lingkungan untuk mencapai perencanaan karakter yang optimal. Baik, setelah kita memahami pembelajaran dari awal yang dimana kita membahas pemilihan karir, apa itu karir, lalu ada faktor-faktornya apa saja, mungkin dari faktor internal maupun dari faktor eksternal, yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga kita menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan faktor pemilihan karir seseorang, itu kita mendapatkan kesimpulan dalam pembelajaran. Dalam video kali ini, yaitu perencanaan karir merupakan proses penting yang melibatkan kesadaran diri, eksplorasi berbagai pilihan pekerjaan, serta pengambilan keputusan yang matang dan realistis. Karir juga tidak hanya mencakup pekerjaan semata, melainkan juga perjalanan hidup profesional seseorang yang terus berkembang. Pemilihan karir dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam diri, dari individu tersebut maupun dari lingkungan eksternalnya nih. Nah, faktor-faktor internal meliputi tadi udah dijelasin juga. Ada minat, ada bakat, ada nilai kepribadian, dan karakteristik individu seseorang. Sedangkan dari faktor eksternal juga ada meliputi keluarga, pendidikan, peluang kerja, budaya, dan juga tren global. Nah, semua faktor ini tuh saling berkesinambungan atau berinteraksi dalam membentuk suatu keputusan karir seseorang atau individu. Nah, melalui analisis kasus juga tadi, kita dapat melihat bahwa kematangan perencanaan karir sangat dipengaruhi oleh pemahaman diri, dukungan lingkungan, dan informasi yang memadai dari seseorang tersebut. Nah, siswa dengan tujuan karir yang jelas dan realistis akan lebih siap menghadapi dunia kerja
dan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Jadi, dengan demikian, sangatlah penting bagi individu untuk mulai merencanakan karir sejak dini, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya agar dapat meraih kesuksesan dan kepuasan dalam kehidupan profesionalnya. Jadi, sangat penting ya untuk memahami apa-apa aja faktor dalam pemilihan karir seseorang. Baik, ini daftar pustaka yang jadi acuan kami dalam membuat materi dan menganalisis kasus. Sudah sampai di penghujung video nih. Demikianlah video presentasi dari kami mengenai tugas UTS dari mata kuliah bimbingan karir. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Lutfi Yudaningrum dan juga Mbak Kairina Widyartimandari selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan karir hari Kamis jam 2. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mungkin telah menyimak video ini dari awal banget sampai akhir nih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan salam hangat dari kami. Diatri, Salsabila, dan juga Eliana Sartika. Terima kasih.